Jadi di antara lafal Allah dan akbar ini tidak boleh ditambahi wawu misalkan. Jadi kalau ada orang takbirnya begini, Allah, berhenti wakaf, hu akbar. Berarti kan lafal Allah, hu, hak wawu dan akbar. Ini takbirnya belum sah, otomatis nanti salatnya juga belum sah. Karena apa? Ada tambahan huruf setelah lafal Allah. Jadi kasusnya saya ulangi lagi ini biar tidak salah paham. Allah. Jadi teman-teman, ini adalah obrolan singkat kita dengan Pak Kiai Afifuddin. Jadi mungkin teman-teman ada pertanyaan atau mungkin teman-teman mau ada yang ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar dan juga bisa untuk di-share ke teman yang lain. Siapa tahu ilmu yang dibagikan ini bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain dan juga menjadi amal ibadah kita untuk menyebarkan ilmu seluas-luasnya bagi saudara-saudara kita se-muslim. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai mau nanya Pak Kiai untuk masalah sholat ini Pak Kiai. Gimana sih cara untuk takbiratul ihram yang benar itu seperti apa ya Pak Kiai ya? Biar kami juga bisa menjelaskan ke keluarga kami gitu Pak Kiai ya. Yang benar menurut sunnahnya seperti apa gitu Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi begini, kan di dalam sholat itu ada rukun yang berupa bacaan atau rukun qauli. Ada rukun yang berupa gerakan atau rukun fi'li. Ada rukun yang berupa rukunnya qalbi, yaitu niat. Lah, terkait rukun qauli, rukun yang berupa bacaan, ini diantaranya satu takbiratul ihram, dua membaca fatihah, ketiga tasyahud akhir, keempat membaca salam, membaca sholawat kepada kanjeng Nabi pas tasyahud akhir, yang kelima salam pertama. Itu rukun qauli. Lah, dikarenakan takbiratul ihram itu bagian dari rukun qauli, maka wajib satu harus dibaca sampai telinganya sendiri mendengar. Artinya ketika ada orang salat tapi takbirnya dibatin, misalkan takbirnya dibatin, nah begini saja, takbirnya dibatin, ini tidak sah salatnya, karena dianggap belum melaksanakan rukun qauli atau rukun yang berupa bacaan. Atau mungkin tidak dibatin, diucapkan tapi tidak pakai suara, cuma bibirnya toh yang gerak, tidak ada suaranya sama sekali. Ini juga belum dianggap sah karena belum dianggap melaksanakan rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang berupa bacaan. Maka syaratnya syaratnya harus pertama harus didengar oleh minimal oleh orang yang mengerjakannya. Jadi harus dibaca Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar. Nah, itu syarat pertama harus yusmi'a nafsahu harfaha. Jadi orang yang membaca takbiratul ihram itu harus dibaca sampai telinganya sendiri mendengar. Terus yang kedua syaratnya ketika sholatnya sholat fardu, ini takbiratul ihram harus dikerjakan sambil berdiri. Maka tidak sah misalkan masih duduk, orang sholat fardu masih duduk, terus takbir Allahu Akbar baru berdiri. Ini tidak sah kalau sholatnya sholat fardu. Karena sholat fardu kan syaratnya harus berdiri bagi orang yang mampu, nanti ada rukunnya sendiri. Lah, kemudian syaratnya takbiratul ihram lagi ayyakuna bil arabiyah. Takbiratul ihram itu harus memakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Nah, artinya tidak boleh diganti dengan bahasa yang lain, atau diganti lafalnya misalkan bukan memakai Allahu Akbar juga tidak boleh. Ya. Kemudian lagi termasuk syaratnya takbiratul ihram harus tidak mana ala yazida bainahuma wawan. Jadi tidak boleh di antara lafal Allah dan akbar itu ditambahi lafal semisal wawu. Ini hati-hati, sosok kalau yang tidak jeli, ada yang takbiratul ihramnya begini, Allah, berhenti wakaf, hu akbar. Kalau kita telisik dari syarat ini belum sah. Jadi saya ulangi, alla yazida wawan bainahuma itu maksudnya begini. Jadi di antara lafal Allah dan akbar ini tidak boleh ditambahi wawu misalkan. Jadi kalau ada orang takbirnya begini, Allah,
berhenti wakaf, Nggih. hu akbar. Berarti kan lafal Allah, hu, hak wawu dan akbar. Ini takbirnya belum sah, otomatis nanti salatnya juga belum sah. Karena apa? Ada tambahan huruf setelah lafal Allah. Jadi kasusnya saya ulangi lagi ini biar tidak salah paham. Allah berhenti, ya, sosokan ada Allah, hu akbar, Allah sudah wakaf, sudah berhenti, hu akbar. Ini tidak sah karena ada tambahan hu, hak wawu setelah Allah dan di antara Allah dan akbar. Kemudian lagi syaratnya harus mura'ah hurufiha, harus menjaga huruf-hurufnya. Artinya hurufnya harus sesuai dengan lafal Allah, redaksi Allahu Akbar. Tidak boleh misalkan Allahu Akbar, bacanya pakai jim, atau pakai qaf Allahu Akbar misalkan. Ini tidak sah. Karena berarti sudah mengganti huruf dari lafal akbar. Kemudian syaratnya lagi takbiratul ihram itu harus sudah masuk waktu sholat, untuk sholat yang memiliki waktu. Karena itu bagian dari rukun sholat. Ketika belum masuk waktu sholat itu dikerjakan, ya otomatis ada bagian sholat yang dikerjakan sebelum waktunya. Ini tidak sah. Kemudian lagi syaratnya di dalam takbiratul ihram itu harus bersamaan dengan niat. Kemarin itu bahasanya sudah, jadi niatan harus bareng dengan takbiratul ihram. Ini diantara syarat-syarat takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu sekali lagi adalah bagian dari rukun yang berupa qauli atau ucapan, sehingga si pelaku atau orang yang mengerjakan harus membaca sampai telinganya sendiri mendengar. Itu terkait takbiratul ihram yang menjadi bagian dari rukun sholat. Terus masalah ini Pak Yai, masalah bacaan Allahu Akbar. Misalnya kita bacanya Allahu Akbar, lah Allah ini panjang Pak Yai. Nah itu apa ya, termasuk ada hukumnya atau mungkin ya gimana Pak Yai? Ya begini, jadi ketika memanjangkan Allah, ya, ini boleh apa enggak? Begini, tadi masih ada syaratnya sebenarnya. Sebenarnya masih ada syarat di dalam takbiratul ihram, yaitu ada mumaddi alifil jalalah ziyadatan ala sab'i alifat. Jadi tidak boleh memanjangkan lamnya lafal Allah, ya, melebihi 7 alif. 7 alif itu bahwa mayusawi arba'a asyrata harokah, yaitu sepadan dengan 14 harokat. 14 harokat 14 gerakan. Jadi misalkan Allahu Akbar. Jadi jika dihitung ya, dihitung panjangnya itu kalau lebih dari 14 gerakan, ya 14 harokat atau 7 huruf, 7 alif, ini nanti baru membatalkan. Tapi kalau kurang dari itu bagaimana? Kalau kurang dari itu nggak masalah. Misalkan Allahu Akbar harus sama baru segitu, nggak masalah. Yang penting tidak lebih dari 7 alif. 7 alif itu kalau dihitung gerakan atau harokat sekitar 14 gerakan. Jadi dihitung ya Allah. Jadi nggak boleh lebih panjang-panjang, nggak boleh. Ya pokoknya nggak kepanjangan lebih dari 7 alif itu. Takutnya kan baca niat dalam hati sambil kita takbiratul ihram kan kadang ada yang awam itu masih sulit. Allahnya panjang. Pokoknya nggak kepanjangan lebih dari 7 harokat. Terus 7 alif itu 14 harokat.